Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mimin Ratna Safitri dengan NIM 21030961117 dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan dari Universitas Islam Negeri Wali Songo. Nah, untuk memenuhi tugas mata kuliah dasar-dasar pengembangan manajemen Islam, di sini saya akan menjelaskan yaitu dengan topik bagaimana manajemen pendidikan Islam mengelola kerjasama antar disiplin ilmu pengetahuan untuk memastikan bahwa pengetahuan pendidikan mencakup berbagai aspek pengetahuan. Nah, suatu lembaga pendidikan pastilah memerlukan yang namanya manajemen. Dikatakan demikian karena dengan manajemen mencakup pengaturan secara luas, baik dari segi sumber daya manusia sekolah maupun hal-hal yang terkait lembaga itu sendiri. Contoh saja, dalam hal siswa, perlu yang namanya manajemen kesiswaan, karena dengan manajemen kesiswaan, siswa diatur atau didesain bagaimana siswa itu menguasai mata pelajaran dengan baik sehingga menghasilkan lulusan yang baik pula. Oleh karena itu, manajemen pendidikan merupakan bagian dari khazanah keilmuan. Dikatakan demikian karena dari kata ilmu itu sendiri apabila kita kaji dan telaah, maka sangatlah luas isi cakupannya. Bisa dalam hal pendidikan atau hal-hal yang lain. Dari uraian tersebut bisa dipahami bahwasanya dalam pendidikan, terutama pendidikan Islam, perlu yang namanya suatu ilmu yang dinamakan manajemen. Dikatakan demikian karena dengan manajemen pendidikan Islam itu dikelola dengan baik sehingga menghasilkan apa yang diharapkan. Oleh karena itu, dari sini perlu kita kaji secara mendalam agar lebih memahamkan yang dikehendaki manajemen pendidikan Islam sebagai disiplin ilmu. Nah, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana hakikat manajemen pendidikan Islam. Nah, awal mulanya tema manajemen hanya populer dalam dunia perusahaan atau bisnis. Kemudian tema ini digunakan dalam profesi lainnya, termasuk oleh pendidikan dengan beberapa modifikasi dan spesifikasi tertentu lantaran terdapat perbedaan objek. Madapi data menegaskan Manajemen sekolah sangat berbeda dengan manajemen bisnis dan merupakan bagian dari manajemen negara. Namun, manajemen sekolah tidak persis sama dengan manajemen negara. Kalau manajemen negara mengejar kesuksesan program, baik rutin maupun pembangunan, maka manajemen sekolah mengejar kesuksesan perkembangan anak manusia melalui pelayanan pendidikan yang memadai. Dengan demikian, manajemen bisnis maupun manajemen negara tidak dapat diterapkan begitu saja dalam dunia pendidikan. Ternyata, baik dalam dunia bisnis, negara maupun pendidikan, manajemen memiliki peran penting untuk mengantarkan kemajuan organisasi. Menurut Nanang Fatah, teori manajemen mempunyai peran atau membantu menjelaskan perilaku organisasi yang berkaitan dengan motivasi, produktivitas, dan kepuasan. Nah, sehingga dalam hal ini, kalau dikaitkan dengan pendidikan Islam, maka manajemen ini mempunyai peran atau membantu menjelaskan perilaku lembaga pendidikan Islam yang berkaitan dengan motivasi, produktivitas, dan kepuasan dalam mengatur lembaga pendidikan Islam. Sedangkan proses atau fungsi manajemen sekolah atau lembaga pendidikan pada dasarnya tidak berbeda dengan fungsi-fungsi manajemen pada umumnya. Kalaupun ada, perbedaan itu tidak terletak pada substansinya, tetapi pada praktek pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut karena dipengaruhi oleh jenis, tipe, karakteristik organisasi serta manajer dan anggota atau karyawan organisasi. Oleh karenanya, bila dikaitkan dengan pendidikan Islam, maka manajemen pendidikan secara umum dengan pendidikan Islam hampir sama orientasinya. Yang membedakan kalau dalam pendidikan Islam lebih menekankan nilai-nilai ajaran Islam. Nah, selanjutnya, hakikat manajemen pendidikan Islam sebagai disiplin ilmu. Sebelum membahas hakikat manajemen pendidikan Islam sebagai disiplin ilmu, maka terlebih dahulu akan dibahas arti manajemen dengan syarat-syarat suatu ilmu, karena dengan pembahasan ini akan ditemukan benang merah antara manajemen dengan ilmu. Nah, secara bahasa, ilmu pengetahuan dan ilmu tidak ada
Secara bahasa ilmu pengetahuan dan ilmu tidak ada perbedaan secara prinsip, karena pengetahuan hanya memberikan tekanan pada ilmu ialah dalam sisi sistematika dan reliabilitas dan validitas. Sementara itu, antara ilmu dan pengetahuan ada suatu perbedaan, yakni ilmu adalah bagian dari pengetahuan yang terklasifikasi, tersistem dan terukur, serta dapat dibuktikan kebenarannya secara empiris. Sedangkan pengetahuan adalah keseluruhan pengetahuan yang belum tersusun, baik mengenai metafisik maupun fisik. Dapat juga dikatakan pengetahuan adalah informasi yang berupa common sense, sedangkan ilmu adalah merupakan bagian yang lebih tinggi dari itu karena memiliki metode dan mekanisme tertentu. Dengan demikian, perbedaan antara pengetahuan dan ilmu adalah dari sisi metode yang digunakan untuk mengelola suatu pengetahuan sehingga bisa dibuktikan secara ilmiah. Istilah ilmu tentunya tidak asing lagi apabila dalam dunia akademik pendidikan, namun tentunya perlu diuraikan dengan beberapa pendapat pakar sehingga dapat dipahami. Berikut ini definisi ilmu oleh beberapa pakar. Yang pertama, Carl Pearson mengatakan ilmu adalah lukisan atau keterangan yang komprehensif dan konsisten tentang fakta pengalaman dengan istilah yang sederhana. Yang kedua, menurut Liang Qi, pengetahuan ilmu adalah rangkaian aktivitas penelaah yang mencari penjelasan suatu metode untuk memperoleh pemahaman secara rasional, empiris mengenai dunia ini dalam berbagai seginya, dan keseluruhan pengetahuan sistematis yang menjelaskan berbagai gejala yang ingin dimengerti manusia. Liang Qi membuat bagian proses keilmuan sebagai berikut. Antara metode itu yang paling bawah ini dibentuk dalam sebuah segitiga, metode yang pojok sini metode, terus aktivitas ilmu, lalu pengetahuan. Jadi dalam bagian tersebut memperlihatkan bahwa ilmu harus diusahakan dengan aktivitas manusia. Aktivitas itu harus dilaksanakan dengan metode tertentu, dan akhirnya metodis itu mendatangkan pengetahuan yang sistematis. 3. Tim dosen filsafat ilmu dari UGM Yogyakarta mengatakan bahwa ilmu merupakan pengetahuan yang diatur secara sistematis dan langkah-langkah pencapaiannya dipertanggungjawabkan secara teoritis. Yang keempat, kata ilm yang dalam bahasa Arab biasa diterjemahkan sebagai pengetahuan atau ilmu merupakan derivasi dari kata kerja alima ya'lamu dengan wazan fa'ala yaf'alu yang berarti mengetahui. Jadi ilm adalah sebuah kata benda abstrak sebagai lawan kata dari jahil atau ketidaktahuan. Menurut ensiklopedia Islam, kata alima digunakan dalam Al-Quran secara perfect, imperfect maupun dalam bentuk imperatif, berarti untuk memahami. Tetapi penggunaan dalam imperatif dan perfect mempunyai arti untuk belajar. Dalam upaya bentuk kelima ta'alama digunakan ketika nuansa upaya untuk mengetahui secara sungguh-sungguh. Dengan demikian, ilmu merupakan hasil dari upaya tersebut. Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa ilmu adalah suatu pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan menggunakan metode-metode tertentu dan dapat dipertanggungjawabkan secara teoritis. Sedangkan metode ilmu yang tersistematika itu meliputi 6 langkah. Yang pertama, observasi atau pengamatan dengan pengumpulan dan klasifikasi fakta-fakta. Yang kedua, perumusan masalah. Yang ketiga, pengumpulan dan klasifikasi fakta-fakta tambahan. Yang keempat, generalisasi. Yang kelima, perumusan hipotesis. Yang keenam, pengujian dan verifikasi. Adapun syarat sesuatu dapat disebut sebagai ilmu pengetahuan harus mempunyai yang pertama, objek formal sendiri. Yang kedua, metode penelitian. Yang ketiga, sistematika uraian. Setelah mengetahui apa yang menjadi persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu ilmu pengetahuan, selanjutnya dilakukan tinjauan terhadap manajemen pendidikan Islam. Apakah manajemen pendidikan Islam itu telah memenuhi syarat-syaratnya untuk menjadi ilmu pengetahuannya sendiri? Sebagai berikut. Nah, untuk memenuhi syarat-syaratnya,
menjadi sebuah ilmu pengetahuan itu sendiri itu ada syarat-syaratnya. Yang pertama tentang objek. Nah, ada dua macam objek ilmu pengetahuan, yaitu objek material dan objek formal. Selanjutnya itu metode pengembangan. Banyak metode yang dipergunakan dalam manajemen pendidikan Islam. Metode-metode yang digunakannya dapat dipertanggungjawabkan, dapat dikontrol, dan dapat dibuktikannya untuk mengembangkan pendidikan Islam. Yang ketiga, sistematika. Mengenai sistematika manajemen pendidikan Islam dapat diketahui dengan adanya penggolongan suatu masalah dan pembahasan masalah demi masalah dalam pendidikan Islam. Misalnya saja masalah siswa, maka ada pembahasan yang namanya manajemen kesiswaan. Ini menunjukkan bahwa penyusunan manajemen pendidikan Islam itu telah sistematika. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen pendidikan Islam telah memenuhi persyaratan pokok sebagai disiplin ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri. Untuk lebih menegaskan lagi bahwa manajemen pendidikan Islam termasuk dalam disiplin ilmu, agaknya perlu melihat syarat tambahan dalam ilmu pengetahuan, yaitu pertama, suatu ilmu pengetahuan harus mempunyai dinamika. Artinya, ilmu pengetahuan harus senantiasa tumbuh dan berkembang untuk mencapai kesempurnaan diri. Yang kedua, suatu ilmu pengetahuan harus praktis. Artinya, ilmu pengetahuan harus berguna atau dapat dipraktekkan untuk kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, suatu ilmu harus diabadikan untuk kesejahteraan umat manusia. Nah, manajemen pendidikan Islam mengalami perkembangan yang sangat cepat. Ini bisa dilihat dari berkembangnya sekolah-sekolah atau perguruan tinggi yang berlabel Islam. Tidak hanya mengedepankan ilmu pengetahuan agama, namun juga ilmu pengetahuan umum. Contoh saja perguruan tinggi UIN yang tidak hanya membuka jurusan syariah, namun juga ilmu umum, sehingga kalau tidak dengan menggunakan manajemen pendidikan yang baik, maka tentunya akan sulit berhasil mengingat begitu ketatnya persaingan antar perguruan tinggi. Namun UIN Wali Songo mampu meyakinkan masyarakat bahwa perguruan tinggi ini tidak kalah kualitasnya dengan perguruan tinggi lain yang sudah ternama, misalnya Universitas Islam Negeri. Misalnya contohnya itu Universitas Islam Negeri Wali Songo. Nah, dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa manajemen pendidikan Islam adalah suatu proses yang pengelolaan dalam sebuah lembaga pendidikan Islam yang melibatkan unsur-unsur pendukungnya dalam menanamkan ajaran Islam sehingga tercapai tujuan yang diinginkan secara efektif dan efisien. Lalu, hakikat manajemen pendidikan Islam adalah bagaimana manajemen berperan atau membantu menjelaskan perilaku lembaga pendidikan yang berkaitan dengan motivasi, produktivitas, dan kepuasan dalam mengatur lembaga pendidikannya. Yang ketiga, manajemen pendidikan Islam menjadi disiplin ilmu karena mencakup persyaratan dalam suatu ilmu pengetahuan. Nah, ini yang paling terpenting, yaitu satu, dari segi objeknya. Manajemen pendidikan Islam, objek materialnya itu sumber-sumber potensial baik yang bersifat manusia maupun non-manusia. Sedangkan objek formalnya yaitu problema-problema yang mencangkut apa, siapa, mengapa, di mana, bagaimana, bila mana, yang berhubungan dengan usaha membawa sumber-sumber potensial baik yang bersifat manusia maupun non-manusia kepada tujuannya. Nah, yang kedua, metode pengembangan yang kiranya digunakan dalam manajemen pendidikan Islam adalah metode interview, metode observasi, metode eksperimen, dan sebagainya. Nah, manajemen pendidikan Islam dapat diketahui dengan adanya penggolongan suatu masalah dan pembahasan masalah demi masalah di dalam pendidikan Islam. Misalnya saja masalah siswa, maka ada pembahasan yang namanya manajemen kesiswaan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaiannya. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.